Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Sebelum itu, supaya lebih semangat, ketika saya bilang selamat pagi, silahkan dijawab pagi-pagi luar biasa. Dicoba ya di rumahnya masing-masing. Kita akan coba. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 Pagi pagi luar 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 biasa. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik para hadirin sekalian, sebelum itu juga saya di sini ada pantun. Mohon izin untuk dijawab cakep ya. Badan kekar umumnya tua, bawa pedang bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Yang terhormat Profesor Dr. Dwi Prasetyani SMSI CIPE CPRM selaku Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Susanti Ningrum SPD SEMAB selaku Kepala Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Yang kami hormati pula Ibu Putri Permatasari SPMSI selaku Kepala Seksi Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan kampus PSDK UNS. Yang kami hormati Bapak Ibu PIC Kewirausahaan UNS. Kemudian yang kami hormati tim Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen UNS dan juga teman-teman mahasiswa yang tentunya adalah calon wirausaha baru mahasiswa UNS. Baik para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, meskipun di dalam Zoom. Bersama saya Syafira Indah Santosa selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi Wibawa, Wirausaha Baru Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan, berikutnya sosialisasi program Wibawa UNS 2026, selanjutnya success story alumni Wibawa UNS, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Baik para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panglima.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Oke, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk video rekap dari Wibawa tahun 2025. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa semuanya supaya dapat mengikuti Wibawa ini dengan semangat yang membara. Baik para hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan ada sambutan sekaligus pembuka yang akan disampaikan oleh Direktur Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa UNS kepada Profesor Dr. Dwi Prasetyani SMSI CIP CPRN. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati di sini. Semoga ada ya Kaprodi dari PSDKU Kebumen dan Madiun, para Kaprodi, ke Bapak Ibu Kaprodi, kemudian juga PIC Kewirausahaan UNS. Semoga juga banyak yang hadir. Ini sepertinya tidak ada satupun yang on cam ya Mbak Santi ya. Adik-adik monggo bisa on cam ya. Iya, coba dong di on cam. Ayo kita coba pengen lihat deh ini teman-teman adik-adik dari Madiun dan dari Kebumen nih. Seperti apa sih? Coba dibuka on cam. Wah, satu nih Mas Muhammad Nur Hadi keluar. Ini pertama on cam nih Mbak Santi dikasih bonus nih. Ya, nanti kita Tuh, jadi oh mati lagi. nggak Hilang jadi lagi. dikasih bonus berarti. Nggak jadi dikasih bonus. Nah, Mbak Ikrin Nadine. Nah, yuk dibuka yuk. Biar semangatnya kelihatan. Monggo silakan. Yuk dibuka meskipun kita jauh ya. Kita di Kentingan. Nah, mari yang dari Kebumen dan dari oh, Mas Nur Hadi ini sound the ship ya. Masih ya. Zaman sekarang masih sound the ship ya. Saya pikir udah ganti karakternya. Sound the ship itu zaman saya loh. Sekarang masih juga ya ternyata. Ini menyambut Idul Adha mungkin Bun. Oh iya benar keren. Oke Oh, ada oke. sebelahnya juga ternyata itu. Oh iya, Muhammad Nur Hadi dari mana nih? Kebumen atau Dari PSDKU Kabupaten Madiun, Bu. oh Madiun? Siap ya.
Mbak Mbak Dinda Nadine nanti juga. minta tolong dicatat itu Mbak Dinda, Mas Nur Hadi. Mas Rudi yang pertama nih, ada hadiah loh buat Mas Rudi yang pertama kali on cam. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Saya harapkan bisa on cam semuanya, memperlihatkan bahwa Anda semua semangat untuk menyambut acara kita hari ini, acara sosialisasi program Wibawa Wirausaha Baru Mahasiswa untuk tahun 2026. Namanya juga wirausaha ya. Tentunya saya berharap ini ada sebuah semangat yang apa berbeda gitu ya. Nggak kayak kalau ngikutin program-program riset, mungkin apa seminar gitu. Nah, ini kan wirausaha baru mahasiswa. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, oh juga saya belum menyapa ya teman-teman dari Direktorat alumni dan kewirausahaan ini dari direktoratnya Bu Santi, Bu Putri, dari Subditnya kewirausahaan Bu Santi, Bu Putri, Mas Dika, Kak Dinda, ini semua ada di sini. Terima kasih sudah Mas disiapkan. Udin. Oh, ada semua, Mas Rudin juga ya. Ini biar kenalan, soalnya jauh nih loh Mbak Santi ya. Kalau yang Iya. WNS tuh cepet ke sini. Kalau yang dari Madiun ini sama Kebumen nih kayaknya perlu kita banyak santai dan banyak membuat komunikasi yang baik ya via Zoom ini. Siap, siap. Oke, jadi terima kasih sekali adik-adik dan Bapak Ibu sekalian bahwa Wibawa UNS tahun 2026 ini adalah tahun kedua di bawah direktorat kami. Setelah kemarin tahun 2025 kami sudah melakukan di bawah koordinasi dari Mbak Santi ya, Bu Santi yang telah melibatkan 832 mahasiswa itu dalam kegiatan ini. Dan tadi saya tanya datanya untuk Kebumen untuk tahun kemarin itu hanya tidak hanya ya masih sedikit tapi alhamdulillah kami juga sudah sangat terima kasih dan apresiasi karena sudah berpartisipasi. Dari Kebumen itu ada 4 mahasiswa dan dari Madiun itu ada 15 mahasiswa yang terlibat. Kami harapkan nanti di periode ini, tahun kedua ini 2026, di mana Bu Santi sudah membuat satu inovasi baru untuk kegiatan ini ya, model baru. Dan tentunya mungkin apa berdasarkan evaluasi tahun kemarin kami juga berprogres untuk lebih baik. Ini mohon dukungannya, partisipasinya kepada adik-adik semua untuk semangat ya mengikuti program Wibawa tahun 2026. eh Beberapa inovasinya di sini ada masalah skim ya, skimnya, kemudian juga masalah kategori bisnis juga ada tambahan dan saya pikir tambahan ini mengikuti tren dan mengikuti proyeksi kemungkinan bisnis yang akan berkembang dan bisnis yang akan laku di masa periode-periode yang akan datang. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Bu Santi dan Bu Putri ya. Nah, jadi nanti di forum ini saya harapkan Anda semua bisa memanfaatkan dengan baik. Tanya yang banyak, bertanya yang banyak, pastikan bahwa Anda betul-betul paham dan apa semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya bahwa program Wibawa ini adalah sebagai bentuk komitmen UNS yang kuat untuk bagaimana caranya kita bisa meningkatkan apa partisipasi atau bagaimana bisa mewujudkan lulusan UNS yang nantinya akan menjadi wirausaha. Jadi program ini sebagai bentuk UNS, komitmen UNS memberikan peluang, kesempatan kepada mahasiswa yang telah memiliki ide bisnis ya, telah memiliki ide bisnis, kemudian dipraktekkan dan UNS memberikan hibah dana kepada adik-adik semua dengan nilai yang menurut saya sudah cukup besar ya untuk mahasiswa. Kami sendiri pada saat melakukan beberapa komunikasi dengan perguruan tinggi lain, kemudian juga dengan alumni, juga dengan mitra, biasanya mereka akan memberikan apa apresiasi kepada UNS yang telah eh, mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan hibah kewirausahaan. Ini tidak begitu banyak dilakukan oleh universitas lain ya secara internal. Dan meskipun kita juga tahu ada beberapa model penawaran seperti ini, tapi itu kan bentuknya kompetisi yang itu dari luar UNS dan biasanya sangat sedikit. Nah, tapi kalau yang ini betul-betul dibiayai oleh internal UNS. Ini menunjukkan komitmen UNS ya untuk nantinya bisa
mewujudkan jumlah semakin banyaknya jumlah lulusan UNS yang masuk dunia kerja melalui menjadi wirausaha. Jadi wirausaha menjadi salah satu path karir atau pilihan karir dari mahasiswa selain dia adalah bekerja maupun yang melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi adik-adik kami berharap memang acara sosialisasi ini sebagai awalan dari program ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik dan nantinya jumlah mahasiswa yang terlibat juga akan semakin banyak ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa apa hal yang perlu kami sampaikan juga bahwa program ini juga kami sekaligus menyambut UNS sebagai universitas yang inklusif sehingga dalam program ini ada inovasi, ada eh, wibawa inklusi ya, yaitu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa difabel, di mana sampai hari ini mahasiswa difabel yang ada di UNS ini sudah cukup banyak, baik itu yang aktif maupun yang sudah alumni. Alumninya sudah ada. Sehingga kemudian menimbulkan pemikiran dan concern kami bahwa ini perlu kita pikirkan bagaimana caranya untuk bisa memberikan ruang ya, ruang kepada mahasiswa kita difabel untuk juga berkarya, berkiprah di wirausaha. Adik-adik semua, nantinya kami akan melihat betul bagaimana animo dari adik-adik semua ini. Kami harapkan memang kami bisa menemukan calon-calon wirausaha dari UNS, baik itu yang di Kentingan maupun di PSDKU ya. Mana yang sangat berminat, nanti akan kami lihat, kami evaluasi juga. Nantinya akan ada program yang sifatnya khusus mungkin ya, untuk mereka yang memang sangat concern dan mungkin sudah sangat advance di kewirausahaan. Karena pada dasarnya kami di sini di Direktorat Alumni dan Kewirausahaan itu in charge untuk masalah ekosistem kewirausahaan yang ada di UNS. Nah, kita harapkan nanti kita ini di bidang 3, tapi tentunya kita akan bekerja sama dengan bidang yang lain di akademik untuk bisa memastikan ekosistem kewirausahaan ini bisa berjalan dengan baik, terutama juga kerjasama di internal di bidang 3 dengan beberapa mahasiswa, ormawa, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang punya komunitas-komunitas wirausaha ya. Nah, itu akan kami bikinkan ruang betul sehingga ekosistem kewirausahaan kita itu bisa semakin baik. Saya pikir saya tidak akan berpanjang lebar. Yang jelas saya sangat berharap momentum ini bisa Anda manfaatkan optimal mungkin dan nantinya kami berharap Anda semuanya ya ikut dalam berlomba bersama untuk mendapatkan hibah wibawa. Nah, tadi saya diminta sekalian membuka, jadi Bismillahirrahmanirrahim sekalian saya buka acara sosialisasi wibawa uh, 2026 untuk hari ini, uh, 24 April 2026. Semoga bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dwi atas sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Baik para hadirin sekalian, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan untuk membuka kameranya. Oke, yang belum on cam, teman-teman boleh silakan dibuka dulu. Ayo semuanya dibuka dulu kameranya. Biar kelihatan cantik dan gantengnya tuh loh. Wah, enak sih numpak motor bareng. Mbak Baik, saya Putih ini pandu miring ya. loh. Mbak Putih miring loh, Mbak. Nah, Baik, saya pandu untuk pengambilan gambarnya. Silakan untuk on-cam di layar pertama. kita pakai Baik, ini di ya, layar boleh ya. kedua. Ini pakai gaya budir ya. Tunjukkan semangatnya. Baik, di layar ketiga. Yang layar ketiga, ayo on-cam semuanya teman-teman. Pada Itu goceng kan itu yang naik motor itu? Hati-hati ya.
Benar-benar ya multi. Ah, oke. Baik. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, kita akan maju ke acara inti yang tentunya paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa semuanya, karena kita akan langsung masuk ke dalam sosialisasi program Wibawa UNS tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Susanti Ningrum, SPDSE MAB, selaku Kepala Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Kepada Ibu Susan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Safira. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Prof. Nini. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi, PSDKU Madiun dan Kebumen. Kebumen saat ini tidak hanya dari PGSD saja, nggih. Jadi ada juga dari mahasiswa AN. Ada nggak di sini? Dari AN kelas Kebumen? Ada. Mbak Amelia, betul? Mana betul? Iya, Amelia. Coba, oh ya Amelia ya, bagus. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung ya. Kebumen aman? Aman Bu, aman. Aman. Izin Bu. Terima kasih Pak. Matur suwun sudah bergabung. Kemudian eh, kami juga berbahagia dengan rekan-rekan tim kami, Bu Kasih Kewirausahaan Mahasiswa, Bu Putri Permatasari, teman-teman dari Subdirektorat Kewirausahaan Mahasiswa, ada Mas Moha, Mas Dika, Mbak Dinda, dan Mbak Rizka, serta yang kami banggakan ya, mahasiswa UNS dari kelas Madiun maupun dari kelas kampus di Kebumen. Serta ada juga beberapa mahasiswa dari kelas kentingan juga ya, ini beberapa yang kemarin masih ketinggalan tidak bisa join di kegiatan luring, juga ada beberapa yang saya lihat ini bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah selalu dan tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat hidayah serta mahfirahnya. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah serta kemudahan untuk berkegiatan dan insya Allah apa yang akan kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat ya bagi kita semua saat ini maupun saat yang datang dan semoga Allah juga menghitung apa yang kita lakukan sebagai amalan bagi kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, program Wirausaha Baru Mahasiswa atau Wibawa Universitas 11 Maret ini merupakan program yang memang menjadi komitmen ya, bentuk komitmen yang sangat positif dari universitas, dari para pimpinan berkait dengan kewirausahaan atau pengembangan kewirausahaan di Universitas 11 Maret. Dan kita tahu bahwa kewirausahaan merupakan salah satu penciri dari Universitas 11 Maret, sehingga memang program-program kewirausahaan itu ditujukan agar mereka para mahasiswa dan alumni khususnya itu mampu memiliki jiwa wirausaha, ya, jiwa wirausaha yang itu nanti akan bermanfaat pada saat sekarang mereka masih menjadi mahasiswa maupun nanti pada saat mereka akan terjun di dunia usaha maupun di dunia industri. Dan kita tahu nggih berbagai penelitian dari Harvard, dari manapun itu menunjukkan bahwa soft skill itu menjadi penentu dalam keberhasilan setiap individu. 80% sampai 90% itu keberhasilan ditentukan oleh mereka memiliki atau tidak soft skill-nya. Nah, salah satu soft skill yang juga menjadi penting yang perlu kita bekalkan kepada mahasiswa dan alumni adalah entrepreneurial skill atau keterampilan kewirausahaan. Nah, harapannya nanti akan bisa membentuk sikap mental wirausaha yang ini nanti akan bermanfaat ya bagi mahasiswa maupun alumni pada saat mereka akan terjun sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha maupun mereka pada saat akan menjadi karyawan atau menjadi intrapreneur ya. Karena menjadi apapun pada saat nanti Anda terjun di masyarakat ya, Anda akan mampu memanfaatkan entrepreneurial skill, sikap mental wirausaha ini untuk bisa menunjukkan bahwa Anda memiliki kreativitas, Anda memiliki inovasi, Anda mampu menciptakan sesuatu yang lebih efektif ya dalam rangka mencapai tujuan
dari kegiatan masing-masing. Nah, inilah yang apa namanya harapannya nanti akan muncul kecakapan dan keterampilan yang itu eh, tidak hanya bermanfaat dalam business orientation, tapi juga dalam eh, tujuan-tujuan yang lain dalam mencapai tujuan dari setiap upaya yang akan dilaksanakan. Nah, khusus untuk program Wirausaha Baru Mahasiswa ini memang akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menumbuhkan, mewadahi dan mewujudkan ya ide bisnis dari mahasiswa yang itu nanti bisa bermula dari tugas mata kuliah atau mungkin dari diskusi ngobrol-ngobrol dengan teman setongkrongan ya. Yang sekarang kan anak-anak kan sukanya kan nongkrong ya, ngopi apa ngobrol-ngobrol. Nah, itu bisa mungkin ide-ide muncul dari situ karena untuk wirausaha baru mahasiswa ini kita tidak membatasi itu harus sudah ada prototipe, tapi bahkan dari ide bisnis saja sudah bisa. Jadi nanti apa namanya? Jikalau memang ide bisnis itu adalah rasional, prospektif dan memang memiliki prospek yang bagus, maka nanti akan bisa lolos menjadi eh, salah satu peserta atau program yang proposal yang nanti akan didanai. Nah, harapannya nanti akan muncul nih wirausaha-wirausaha baru yang memiliki inovasi ya. Karena kita dari pendidikan tinggi, maka harapannya produk ataupun jasa yang adik-adik usulkan adalah produk-produk yang itu memiliki ciri khusus, memiliki uniqueness, ada inovasinya yang itu berbeda dengan produk yang sudah ada di masyarakat. Nah, disinilah peran keilmuan ya, apa namanya, implementasi keilmuan itu juga diperlukan agar Anda bisa mampu menunjukkan bahwa Anda berasal dari kalangan pendidikan tinggi. Kemudian program Wibawa juga memfasilitasi pembelajaran project based learning ya, terutama untuk apa namanya project berkaitan dengan business orientation ataupun juga berkaitan dengan peningkatan soft skill. Insya Allah ini bermanfaat dan bisa direkognisi ya, bisa direkognisi bahkan sesuai dengan SK Rektor nomor 2828 itu untuk program Wibawa bisa direkognisi maksimal sampai 20 SKS dan salah satunya adalah KKN ya. Jadi nanti adik-adik harapannya dengan mengikuti Wibawa ini nanti Anda sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan ini ada logbooknya, ada videonya, ada press release-nya dan itu bisa direkognisi menjadi nilai untuk KKN. Ya, harapannya itu Anda bisa memperpendek masa studi Anda dan Anda bisa mampu lulus tepat waktu atau bahkan mungkin lebih cepat dari yang ditargetkan ya 3,5 tahun lah atau mungkin 4 tahun. Ya, ini adalah yang mendasari dari program Wibawa dan tujuan dari dilaksanakannya program Wibawa. Nah, untuk tahun 2025, tadi disampaikan oleh Budir bahwa kita ada 832 mahasiswa, nih, dan 20 diantaranya adalah dari PSDKU, ya, dari Madiun dan dari Madiun ada 15 mahasiswa, 3 kelompok, dari Kebumen ada 5 kelompok atau 5 orang atau 1 kelompok, jadi total 20 mahasiswa dari PSDKU. Nah, harapannya nanti bisa lebih banyak lagi ya teman-teman dari Madiun maupun dari Kebumen, apalagi ini Kebumen sudah ada AN juga ya. FISIP itu tahun kemarin juga cukup banyak nih pesertanya 86 termasuk dari ini belum ada ya kalau yang ini belum ada yang dari AN Kebumen mungkin nanti bisa menambah ya jumlah mahasiswa yang lolos untuk FISIP tahun ini. Nah, ini kalau yang lainnya kebetulan SV ya, kalau yang berkaitan dengan Madiun itu dari SV. Kemudian kalau dari Kebumen kemarin masuknya ke sini, ke FKIP ya. Nih. Nah, ini eh, harapannya nanti ada peningkatan dari peserta yang bisa
mengikuti seleksi dan juga lolos sebagai peserta wibawa di tahun 2026 ya. Target tahun ini kurang lebih sama ya dengan tahun kemarin ya sekitar 800. Tahun kemarin kita juga targetnya 800 ya, tapi realisasi bisa lebih. Tahun ini juga sama target 800, tapi harapan kita juga bisa realisasinya bisa lebih dari tahun 2025. Ya. Untuk tahun 2026 ini ada 3 kategori wibawa ya. Kalau tahun kemarin hanya ada 1 yaitu wibawa reguler. Tahun ini ada 3 kategori wibawa. Yang pertama adalah wibawa reguler. Wibawa reguler itu siapa? Itu mahasiswa yang dia memiliki ide bisnis, dia memiliki prototipe atau memiliki usaha rintisan kurang dari 6 bulan. Artinya apa? Ini umum ya. Siapa saja mahasiswa yang dia sudah memiliki minat, ide, boleh mendaftar untuk program wibawa reguler. Berapa dana yang disediakan? Maksimal 10 juta. Ya. Kemudian mengacu dari tahun kemarin, ternyata ada beberapa usaha yang dia sebenarnya memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lebih. Nah, inilah kita bentuk, kita usulkan untuk ada wibawa unggulan dan alhamdulillah pimpinan support dengan apa yang ingin dikembangkan. Maka ada pendanaan maksimal 15 juta untuk program wibawa unggulan dengan ketentuan bahwa usaha itu sudah berjalan ya minimal 6 bulan, ada apa namanya bukti cash flow-nya, ada bukti apa namanya laporan keuangannya, dan tujuan dari untuk program wibawa ini nanti adalah untuk pengembangan ke lebih lanjut, yaitu mungkin ke legalitasnya ya, agar nanti bisa ke perdagangan nasional maupun bahkan ke ekspor ya. Jadi scale up itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk legalitas maupun hal-hal lain ya, inovasi produk maupun ketentuan-ketentuan yang harapannya pasar untuk nanti wibawa unggulan itu adalah sudah mulai meningkat ke ranah nasional minimal atau bahkan bisa ke ekspor ya. Kemudian yang terakhir ada program wibawa inklusi. Nah, ini adalah bentuk kepedulian universitas terkait dengan mahasiswa teman-teman inklusi, ya pendidikan inklusi, sehingga kita juga memberikan kesempatan khusus bagi mahasiswa disabilitas untuk bisa masuk atau mengikuti program wibawa ini, dan ada kuota khusus di sini ya untuk mahasiswa disabilitas dengan pendanaan maksimal 10 juta. Nah, di sini juga syaratnya mudah ya. Yang penting ada minat, ada ide, itu bisa. Nanti silakan nanti bisa akan dibimbing dan didampingi secara lebih intensif. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk program wibawa ini, yang pertama adalah sosialisasi. Nah, ini apa namanya sudah kita lakukan. Ini adalah sosialisasi yang ketiga dan yang pertama secara daring maaf. 2 sebelumnya sudah dilaksanakan secara luring, yaitu tanggal 22 dan 23. Kemudian nanti akan ada satu lagi kegiatan sosialisasi secara luring di auditorium pada tanggal 27 insya Allah nanti. Nah, kemudian pendaftaran nanti melalui Esquare, harapannya nanti teman-teman setelah ini sudah mulai ada ide dan bisa untuk apa namanya ditindaklanjuti, nanti bisa juga melihat apa namanya atau membuat akun di Esquare. Nanti akan ada pendampingan juga setelah ini dari Ibu Putri terkait bagaimana membuat akun serta mendaftar, mengupload, mensubmit proposal melalui Esquare. Nah, kemudian seleksi, ada 3 tahapan dalam seleksi, ya, karena memang kita ingin menyaring mahasiswa yang benar-benar memiliki minat dan memiliki ide bisnis yang prospek. Sehingga ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tahapan seleksi. Seleksi administrasi ini untuk memastikan kelengkapan dan kelayakan administrasi ya, dari apa namanya bisnis plan-nya, dari administrasi mahasiswanya, memenuhi ketentuan ya. Kemudian yang kedua adalah seleksi bisnis plan. Ini adalah substansi dari bisnis plan yang diunggah di Esquare akan dicek oleh Bapak Ibu reviewer. Dan yang terakhir ada pitching. Ini adalah wawancara terkait dengan presentasi langsung dari para pengusul untuk nanti
eh, memberikan apa istilahnya insight secara positif kepada para reviewer sehingga nanti bisa menunjukkan bahwa memang tim itu memiliki apa namanya kerjasama yang solid, teamwork yang bagus, kemudian idenya juga prospektif serta mereka memiliki semangat untuk bisa menjalankan usahanya secara maksimal. Nah, nanti setelah 3 seleksi itu akan ada pengumuman ya. Pengumuman bagi yang lolos akan mengikuti rangkaian kegiatan berikutnya ini. Apa saja? Yaitu adalah Wibawa Camp. Wibawa Camp ini kita akan menghadirkan para praktisi maupun dosen praktisi yang mereka memiliki pengalaman kewirausahaan dan memiliki aktivitas yang itu bisa memberikan contoh langsung, contoh praktis bagi mahasiswa peserta Wibawa 2026. Dan materi-materi yang diberikan adalah materi-materi dasar praktis yang itu akan membekali adik-adik itu bisa mengelola, menjalankan usahanya secara lebih baik, lebih tertib dan eh, apa namanya mampu untuk menunjukkan bahwa eh, usaha ini dijalankan secara organized. Kemudian ada pencairan dana bantuan, ini nanti akan sesuai dengan pengumuman ya, karena nanti dari hasil pitching itu akan ditentukan sebenarnya adik-adik itu realnya tuh butuh butuh dana berapa toh. Nah, kalau kalau usulan mesti kan maksimal ya, usulan kalau yang masuk reguler dan inklusif pasti biasanya akan mengusulkan maksimal. Kalau maksimalnya 10 juta ya pasti ajuan anggarannya 10 juta. Yang unggulan dana maksimalnya 15 juta biasanya pasti akan memaksimalkan ajuan anggarannya. Cuma nanti dari hasil pitching nanti akan diketahui sebenarnya realnya itu butuh berapa sehingga itu nanti akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada kegiatan pembinaan dan pendampingan ini nanti akan dilakukan oleh DPL dan juga dari PIC kewirausahaan. Jadi adik-adik kalau sudah punya dosen yang selama ini in charge, rutin konsultasi, memberikan masukan itu bisa dimasukkan sebagai DPL di ajuan. Tapi kalau memang belum, tidak apa-apa, tidak harus mencantumkan DPL. Nanti kami akan mencarikan atau memberikan DPL yang nanti eh, konsen ya terkait dengan pendampingan dan pembinaan. Kemudian monitoring ini nanti adalah berkaitan dengan capaian-capaian yang itu nanti sebenarnya itu juga manfaatnya untuk adik-adik sendiri karena nanti untuk rekognisi dan untuk laporan ya. Kemudian yang terakhir adalah expo atau demo day. Nah ini nanti akan diberikan pada akhir program. Harapannya nanti kita bisa menunjukkan bahwa usaha sudah berjalan baik, ya, omset sudah stabil dan ada kemungkinan untuk perluasan pasar melalui expo atau demo day ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya bagannya. Jadi nanti harapannya adik-adik menindaklanjuti sampai dengan ke sini ya. Nanti pendaftaran, kemudian ikut seleksi. Nanti kalau sudah pengumuman, kalau diterima, maka akan mengikuti program-program yang seperti ini. Ini adalah luaran dari program Wibawa yang nanti, seperti yang saya sampaikan, itu sebenarnya manfaatnya lebih banyak untuk kepentingan adik-adik sendiri, yaitu ada logbook, ada laporan akhir, ada publikasi, ada video. 4 ini adalah supporting dokumen yang diperlukan untuk rekognisi, ya, baik untuk KKN maupun mata kuliah yang sesuai di prodinya masing-masing, ya. Nah, untuk terkait 2 yang ini baru yang terkait dengan luaran wibawa secara murni, yaitu ada produk atau jasa, itu jelas ya, kemudian ada legalitas minimal NIB. Nah, ini adalah luaran-luarannya. Nah, persyaratannya nih. Persyaratannya untuk sekolah vokasi, ya, kalau untuk yang D3 maksimal semester 4, yang D4 maksimal semester 6. Kemudian untuk strata 1 maksimal semester 6, ya. Untuk pasca sarjana tidak diperkenankan. Jadi ini kebetulan hanya untuk SV dan S1, ya. Kemudian total pengusul maksimal 7 orang, ya 5 sampai 7 orang, maaf, 5 sampai 7 orang. Dan tidak harus
dalam satu prodi ya, boleh berasal dari bidang prodi yang berbeda dan malah ini akan memberikan skor yang lebih ya, yang lebih tinggi dari sisi SDM karena nanti dari situ akan terlihat ada kolaborasi yang eh, apa namanya beragam dan kolaborasi yang bagus dari berbagai macam program studi dan berbagai macam keilmuan. Kemudian usaha tidak harus sesuai bidang ilmu, misalkan kalau dari eh, Madiun ya itu kan ada apa namanya kom ilmu komputer ya kalau nggak salah saya pernah ngajar di Madiun kewirausahaan. Nah, itu mungkin tertariknya ke makanan ya boleh, atau mungkin tertariknya ke apa namanya craft, monggo silakan. Tapi kalau bisa misalkan, oh saya mau mengembangkan bisnis digital, oh bagus ya, karena itu sebenarnya kekinian tuh lebih banyak yang apa namanya terbuka peluang untuk kegiatan atau bidang usaha di digital ya. Kemudian, syarat berikutnya tidak sedang mengikuti KKN periode Agustus September 2026. Ya, harapannya nanti karena memang karena ini dana dari internal universitas, jadi mahasiswa kalau sudah pernah dapat dana dari KKN maka tidak apa namanya mendapatkan dana dari Wibawa. Nah, ini kebijakan pimpinan ya. Kemudian mendaftar melalui Esquire UNS SID. Kategori usahanya ada 6, makanan minuman, budidaya, industri kreatif seni dan apa namanya budaya, ya, kemudian jasa pariwisata dan perdagangan, manufaktur dan teknologi serta bisnis digital, ya. Ini yang apa namanya kita tawarkan dan insya Allah semua kategori usaha yang ada di masyarakat itu bisa masuk dalam 6 kategori ini ya. Nah, ini adalah penilaian berkait dengan bisnis plan ya, substansinya. Tadi kan ada seleksi administrasi, seleksi bisnis plan, dan pitching. Nah, di seleksi bisnis plan ini akan mengacu pada skor berikut ini ya. Yang pertama terkait dengan tujuan mulia atau noble purpose. Harapannya adik-adik bisa menunjukkan bahwa ide usaha atau usaha yang akan diusulkan ini adalah usaha yang memiliki kontribusi positif terkait dengan pencapaian eh, apa namanya pembangunan apa namanya strategi pembangunan di nasional maupun di global yaitu kalau di nasional ada Astacita, kalau pembangunan di global ya ada berkait dengan SDGs ya. Jadi eh, kita mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa usaha yang dilakukan oleh mahasiswa itu juga bisa memberikan dampak positif atau bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di nasional maupun permasalahan yang ada di global. Misalkan kalau terkait dengan SDGs itu ada zero hunger ya. Misalkan Anda mampu menciptakan produk yang itu bisa memberikan nutrisi yang atau booster nutrisi yang bagus untuk perkembangan anak. Nah, ini bisa berkaitan dengan zero hunger ataupun yang lainnya. Monggo kaitkan energi ya, apalagi sekarang kan memang berkait energi itu sangat-sangat sensitif ya. Kalau Anda bisa mengembangkan usaha di bidang energi, efisiensi energi, itu Nobel Purpose-nya akan sangat bagus ya. Kemudian konsumen potensial. Nah, segmentasinya, targeting, positioningnya itu harus jelas. Ada data kuantitatif siapa yang akan menjadi target dan siapa yang betul-betul akan Anda posisikan sebagai konsumen sasaran ya. Data kuantitatif harus ada di sini, tamsumnya juga harus jelas. Kemudian inovasi produk ini yang tertinggi 25%. Harapannya anda sudah mampu memvalidasi atau sudah memiliki uniqueness, inovasi yang itu Anda sematkan pada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dan akan lebih bagus lagi jika produk atau jasa itu adalah hasil hilirisasi riset ya. Apakah dosen adik-adik atau mungkin Anda baca jurnal ya dari hasil jurnal-jurnal yang Anda baca, Anda pelajari ternyata ada
inovasi yang bisa disematkan atau dilingkan dengan produk dan jasa Anda itu akan lebih bagus. Jadi nilainya akan lebih tinggi. Kemudian pemasaran ya, strategi pemasaran yang dilakukan seperti apa, promosinya, distribusinya, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan ya. Eh, itu juga akan mendapatkan nilai yang cukup tinggi, 20% di sini ya. Apakah nanti akan apa namanya perdagangan secara langsung atau mungkin by order atau mungkin juga melakukan distribusi dengan mitra ya, dengan distributor dan sebagainya. Monggo bisa dijelaskan dengan lebih detail di sini. Nah, ini terkait dengan sumber daya, ya, poinnya memang 15% cukup cukup tinggi juga sebenarnya. Nah, di sini terkait tadi yang saya sampaikan bahwa kalau Anda bisa em, apa namanya dari timnya adalah dari berbagai program studi, juga dari fakultas yang berbeda, maka akan bisa menunjukkan kinerja tim yang saling support. Ya, di sini nanti nilainya akan bisa lebih maksimal. Kemudian keuangan, traction, dan monetasi terkait dengan bagaimana Anda akan mencapai target serta proyeksi keuntungan akan dicapai. Ini juga cukup bagus, cukup tinggi, yaitu 25%. Nah, itu tadi terkait dengan penilaian untuk bisnis plan-nya. Kemudian kalau untuk pendanaan ya, dari anggaran yang 100% ini, eh, pembagiannya adalah produk dan pemasaran 40%, produksi maksimal 45%, legalitas maksimal 10%, dan belanja ATK maksimal 5%. Jadi eh, ini total 100% ya, tapi sebenarnya nanti kalau diproduksi, kalau misalnya nanti di legalitasnya tidak sampai 10%, ini bisa naik kan ya. Bisa dinaikkan, diproduksi maupun di pemasaran, bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau ATK maksimal 5% ini nggak boleh naik lagi ya. Kemudian untuk yang tidak boleh ya, yang tidak boleh ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan juga. Tapi lebih rinci nanti silakan adik-adik bisa membaca Peraturan Rektor Nomor 30 tahun 2024 tentang standar biaya masukan ya. Di situ ada beberapa hal yang tidak boleh dibelanjakan, yaitu belanja modal ya, untuk peralatan yang lebih dari 1 juta per itemnya. Kemudian inventaris tidak boleh ya, laptop, handphone, kamera tidak boleh. Kemudian biaya utilitas ya, tagihan air bulanan, listrik dan seterusnya juga tidak boleh. Biaya komunikasi dan paket WiFi juga tidak boleh. Honor konsumsi kelompok, konsumsi DPL tidak boleh. Gaji karyawan tidak boleh. Transport keluar dalam kota juga tidak boleh, serta sewa gedung, sewa tempat usaha juga tidak diperkenankan ya. Jadi harapannya memang lebih ke sini ya, saudara-saudara, 1 dan 2 ini ya, pengembangan produk dan produksi itu sendiri ya. Alat-alatnya harapannya alat-alat yang apa namanya investasinya tidak terlalu besar, karena memang dananya juga tidak terlalu besar. Kalau nanti masuk ke investasi semua, nah nanti tidak bisa produksi ya. Terkecuali kalau misalnya nanti ada bisnis digital yang itu memang memerlukan support, nah itu nanti mungkin bisa ada apa namanya konsultasi khusus terkait dengan penganggarannya. Harapannya nanti juga tidak masuk di investasi semua, karena nanti kalau investasi itu kaitannya dengan karena ini dana universitas, kalau Anda beli investasi, beli inventaris, maka itu akan jadi milik universitas. Nah, ini yang nanti akan menyulitkan ya, menyulitkan sehingga harapannya tidak masuk ke situ. Kemudian pertanggungjawabannya tadi adalah lebih ke yang output 6 tadi sebenarnya ya. Jadi monggo bisa diperhatikan jika nanti sudah lolos. Nah, ini adalah timelinenya. Saat ini April ini kita akan melakukan sosialisasi, insya Allah terakhir nanti hari Senin tanggal 27 April. Pendaftaran April sampai Mei pertengahan ya, tanggal 15 insya Allah kita akan tutup. Pengumuman insya Allah minggu ketiga atau minggu keempat Mei. Wibawa Camp harapannya antara akhir Mei ataupun awal Juli. Kemudian pencairan dana harapannya kita bulan Juni sudah bisa kita ajukan. Kemudian inisiasi dan pendampingan sampai dengan Desember. Laporan kemajuan Agustus dan demo day harapannya nanti di bulan November. Cuma ini berkaitan dengan timeline ini sifatnya tentatif nih, karena nanti kita akan
berkaitan dengan beberapa pihak ya, baik dari tim perencanaan universitas maupun dari keuangan universitas, sehingga nanti berkaitan dengan timeline akan diinformasikan lebih lanjut pada saat adik-adik sudah bergabung dalam program Wibawa. Nah, kurang lebih itu. Nah, ini ada Instagram kita. Monggo silahkan bisa di-follow ya untuk DAKM UNS. Insya Allah informasi-informasi terkait dengan Wibawa program-program yang lain akan kita post di situ dan kita informasikan secara lebih detail. Mungkin itu dari kami. Pertanyaan nanti akan dibuka oleh MC, jadi nanti disimpan dulu bahwa bagi yang mau bertanya. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Mbak Safira. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Susanti Ningrum atas penjelasannya tadi. Baik teman-teman sekalian yang mau bertanya, nanti kita sekaligus di sesi selanjutnya ya, karena setelah ini akan ada panduan sistem S-Square yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Permatasari SPMSI selaku Kepala Seksi Kewirausahaan Mahasiswa UNS. Kepada Ibu Putri, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Syafira dan selamat siang teman-teman semuanya. Kalau tadi Bu Santi sudah menjelaskan ya terkait bagaimana panduan untuk pembuatan proposal di program Wibawa ini dan nanti ketika proposal ini sudah jadi, maka teman-teman bisa kirimkan proposal tersebut ke dalam sistem S-Square. Kita akan lihat supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait sistem S-Square ini. Sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, baik, matur nuwun. Nah, ini adalah tampilan di S-Square. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke square.uns.ac.id ya, square.uns.ac.id. Kemudian setelah masuk ke web tersebut, silakan teman-teman login. Nah, yang berhak untuk membuat akun di sistem S-Square ini adalah ketua. Jadi salah satu saja, misalkan satu tim 5-7 orang, berarti ketuanya saja nanti yang membuat sistem di S-Square. Ketua silakan untuk login. Setelah itu masuk menggunakan akun SSO dari ketua kelompok usaha. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Di gambar ada gambar orang ya, ini menunjukkan identitas ketua kelompok. Kemudian di sebelah kanan, di situ ada penawaran saya. Nanti ketika teman-teman klik di situ, itu adalah histori program yang pernah diikuti atau saat ini dibuka. Misalkan di sini teman-teman baru bergabung, maka biasanya di situ nanti akan muncul programnya namanya Wibawa. Tapi kalau ada yang pernah ikut di P2MW, nanti di situ juga sudah ada P2MW, ada Wibawa. Silahkan pilih sesuai dengan proposal yang diajukan. Maka silahkan klik Wibawa. Kemudian kalau dilihat di sini ada daftar penawaran program ya. Ini hanya menunjukkan bahwa itu adalah programnya sudah terlihat Wibawa UNS. Kemudian silakan teman-teman klik tombol lihat detail untuk melanjutkan ke detail program. Akan ada tampilan seperti ini teman-teman dan di sini nanti silahkan teman-teman klik daftar sekarang. Ya, daftar sekarang di sini nanti untuk mendaftar ke dalam program Wibawa. Jadi yang mendaftarkan adalah ketua dan di sini nanti ketika teman-teman klik daftar sekarang, maka teman-teman akan tuliskan terlebih dahulu ketua yang akan menuliskan. Pertama, otomatis nama ketua itu harus dimasukkan terlebih dahulu, kemudian NIM dan juga nomor telepon dari ketua. Setelah itu ketua bisa menambahkan nama anggotanya dengan mengeklik menu kelola kelompok ya. Dengan mengklik ketua kelola kelompok, kemudian setelah itu bisa ditambahkan untuk anggotanya. Kemudian nanti di
setelah selesai mengisi nama anggota, silahkan teman-teman klik simpan. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi misal 5 nama anggotanya, maka silahkan klik simpan dan jangan lupa untuk mengeklik tombol kunci kelompok. Tandanya kalau sudah dikunci, maka data nama anggota kelompoknya sudah tidak bisa diubah. Ya, jadi kalau sudah selesai, silahkan klik kunci kelompok. Kemudian nanti setelah itu maka menu assessment-nya akan aktif. Tapi kalau teman-teman belum klik kunci kelompok, maka ketika teman-teman klik assessment itu menunya belum aktif, nggak bisa diklik. Jadi jangan lupa, saya tekankan ya, teman-teman jangan lupa untuk mengeklik kunci kelompok kalau sudah pasti nama-nama anggota kelompoknya. Setelah itu pilihlah assessment dan kemudian tambahkan data assessment untuk mengisi proposalnya. Ya, kemudian diupload di situ, kemudian klik simpan. Setelah simpan, jangan lupa yang langkah terakhir adalah klik finalisasi. Ya, nah untuk panduan dari program penulisan program Wibawa tadi, serta cara masuk di sistem Esquire, di sini sebenarnya ketika teman-teman sudah login, di bagian ini itu sudah ada lampirannya. Jadi nanti ke teman-teman kalau butuh yang namanya panduan Wibawa, kemudian panduan dari Esquire, itu di sini sudah ada, sudah muncul. Jadi nanti bisa dilihat. Saya informasikan kepada teman-teman untuk bisa membuat rumahnya terlebih dahulu di sistem Esquire karena untuk pembuatan rumah di Esquire itu maksimal di tanggal 30 April. Ya, maksimal di tanggal 30 April. Walaupun proposalnya itu belum jadi, nggak apa-apa, tapi bikin dulu rumahnya di sistem Esquire. Jadi harus mendaftarkan dulu ketua dan anggotanya untuk masuk dulu ke sistem ya. Ketuanya mendaftarkan anggotanya untuk diinput di sistem, itu maksimal tanggal 30 April. Kemudian untuk pengiriman proposalnya itu bisa sampai di tanggal 15 Mei 2026. Alangkah lebih baiknya ketika teman-teman kirim proposal ini tidak mendekati deadline. Karena biasanya kalau sudah mendekati deadline ini sistemnya agak lemot gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau sudah mantep, sudah yakin, langsung bisa di-submit. Kalau memang masih ada kendala, teman-teman bisa menghubungi narahubung kita, ya itu di nomor ini, ya. Narahubung Esquire, panggilannya adalah KWU. Teman-teman bisa WA ke nomor tersebut. Demikian untuk informasi sekilas tentang panduan pengisian Esquire yang mana ketika teman-teman masih bingung, nanti bisa lihat login dulu di esquire.uns.ac.id, login menggunakan akun SSO teman-teman, dan di situ nanti ada lampiran yang berisi tentang panduan dari pengisian Esquire. Terima kasih. Untuk sesi diskusi akan kita lanjutkan setelah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri atas penjelasannya. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand dan kemudian kalau tidak bisa on mic bisa di lewat kolom chat. Ya, baik teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan proposal, pengisian proposal, dan juga masuk ke sistem Esquire-nya, monggo silakan. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, adik-adik.
Ya, bisa juga mengisi di kolom chat. Berarti udah ini, udah paham semua ya ini ya. Sepertinya begitu ya Bu Santi. Kalau udah paham, saya mau tanya nih berarti malah ini. Nih, kalau udah paham mau tanya. Saya mau tanya nih. Yang sudah punya ide usaha siapa dari yang hadir di sini? Coba, present. Akan ada hadiah. Izin Bu, ini mahasiswa saya ada Bu. Oh, Siap. jangan Mbak dosennya, mahasiswanya Iya Bu, coba. biar mahasiswanya Bu nih, monggo. Oh, mana ini? Saya Bu, yang Oh ya, tadi. siapa Oke, namanya Mbak? Dari mana saya bisa Nadine dikenalan? dari nama saya Fili Nadine dari Ilmu Administrasi Negara Kampus Kebumen. Ya. Usaha yang akan diajukan apa ini Mbak? Usaha yang akan saya ajukan itu gula semut yang berpotensi banyak di Kebumen ini Bu, nanti Hmm. di pocket seperti teh Sariwangi seperti itu. Jadi gulanya sudah ada takarannya terus dimasukkan ke pocket Sariwangi. Oh, berarti satu digabung dengan teh gitu atau gula aja? Gula saset gitu? Gula saja, tapi Oh, gula tetap saset. karena gula semut itu lebih sehat dan kita mementingkan kesehatan untuk herbal itu, Bu. Oke, baik. Mungkin nanti inovasinya juga perlu apa namanya terkait dengan tadi Mbak takaran apa namanya kebutuhan hariannya. Nah, itu tuh yang Iya, yang perlu di apa masukkan ke inovasinya ya. Nanti bisa iya. dilihat jurnal-jurnal terkait dengan kebutuhan kalori per hari berapa dan itu akan lebih sehat jika menggunakan gula semut atau gula Jawa ya. Kalau gula semutnya itu dari apa sih? Gula Jawa atau gula aren, Mbak? Gula merah. Gula merah. Ya, gula merahnya tuh gula Jawa, gula aren. Wah, Dari ini. apa itu? Wah, lagi Mbak Ayu Oh, ngerti. gula nira, Bu. Gula nira. Baik. Anda packaging aja atau produksi sendiri? Dua-duanya ya, Bu. Oh, Karena dua-duanya bagus. ya Sip, sip. Ya, baik, baik. Baik, terima kasih. Sudah punya IG, ada IG, Mbak? Instagram pribadi ya, Ibu Iya, apa? pribadi dong. Ada. Instagram pribadi saya @nadine. Ah, nah Dot. udah follow DAKM belum? Ini mau follow sekarang. Ya, follow Kan sekarang baru nanti di sosialisasi. screenshot, disampaikan ke kami, nanti akan ada apa namanya reward untuk Anda ya. Baik, terima Ya, kasih, kita Ibu. tunggu juga proposalnya ya. Baik, Ibu. Ya, Ya, semangat AN Kebumen. Terima Siap kasih Bu, Kita banyak. WA makasih Bu. ke Kak WU ya tadi ya Mbak Ya, Nadine nanti ya. WA ke KWU ya. Oke. Ada lagi yang lain? Madiun mana nih suaranya? Wah, Madiun ini mana nih? Erika, monggo Erika Anggreni. Baik, sebelumnya izin bertanya Ibu, mohon maaf ini nggak bisa on cam karena ada kendala. Kan Oke. dulu saya juga pernah mengikuti Wibawa. Nah, kebetulan saya udah semester 4 nih. Nah, Hmm. apakah boleh ketika tim pengusul dari produk saya ini diteruskan oleh adik tingkat saya gitu, Bu? Semester 4 kan boleh. Kamu D3 apa D3 Iya, saya di tiga, Bu. D3 semester 4 boleh kok Mbak, masih boleh. Jadi gini, maksimal mengikuti itu memang 2 kali ya, 2 kali untuk apa namanya pendanaan. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan kalian juga boleh. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan tim yang lain juga monggo sih, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Oh, Berarti nanti baik, Bu. melanjutkan usaha yang sama gitu ya, atau Betul, berbeda? Bu. Sepertinya usaha yang sama, namun ada inovasi baru, Bu. Oke, ya, baik. Silahkan bisa kami tunggu proposalnya. Baik, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi yang lain? Ini ada Mbak Naomi Zahro.
Saudara baik Sen. Ibu. Monggo. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak bisa on cam karena ada kendala teknis juga. Saya izin untuk memaparkan sedikit mengenai ide yang sudah saya temukan. Sebelumnya kenalkan saya Naomi Zahro dari S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran. Jadi untuk ide yang baru-baru saja saya temukan, inspirasi pertamanya yaitu adanya penyakit leptospirosis yang baru saja kemarin ini Bu, banjir di Aceh itu yang besar banget itu kan nah itu dimunculkan penyakit leptospirosis. Sehingga saya menginisiasi inovasi ini dengan membuat herbacare. Jadi herbacare ini merupakan eh, inovasi herbal berupa dari tanaman brotowali sebagai antibakterial oil serum sebagai desinfektan herbal berbasis ekstrak brotowali sebagai upaya pencegahan leptospirosis. Seperti itu, Ibu. Mungkin sedikit gambarannya yaitu seperti oil serum, tapi ini dari tanaman herbal. Karena apa ya, saya melihat bahwa di kampung halaman saya itu banyak sekali tanaman brotowali yang memang eh, tidak dipergunakan dengan baik, padahal khasiat yang dimilikinya itu sangat banyak dan eh, eman-eman kalau misalnya nggak dimanfaatkan seperti itu, Ibu. Baik, bagus sekali ya. Itu idenya sudah ada, apa namanya, inovasinya sudah oke. Dari apa tadi Mbak prodinya Mbak? Saya kebidanan. Nah, cocok sekali itu malah ya, link and match-nya bagus. Mungkin nanti diperkuat dengan jurnal-jurnal atau hasil penelitian ya, baik dari mungkin kalau ada dari Bapak Ibu dosen yang ada di situ, atau mungkin dari jurnal yang lain juga boleh, nanti untuk mendukung bahwa memang ada kandungan brotowali yang itu apa namanya bagus, dan itu juga Nobel Purpose-nya bagus banget ya Mbak, itu cocok, dan kita tunggu pokoknya anunya ya, proposalnya ya. Sip, ini mantap ini. Baik, Ibu. Terima kasih. Dari mana tadi ke Madiun ya berarti ya? Kebidanan kampus UNS Solo. Oh Solo. Oke baik. Ya siap. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau di kolom chat juga tidak apa-apa. Jangan lupa juga untuk presensi ya teman-teman, itu link presensinya ada di kolom chat juga. Oke, sepertinya ini sudah pada paham semua ya, tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semuanya, untuk menambah inspirasi ya, kita akan ada melihat video rekapan dari suksesnya alumni Wibawa UNS. Teman-teman penasaran nggak apa? Ini adalah sudut potret. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, itu Instagramnya @sudut.potret. Itu bisa dicari ya di situ. Di situ ada beberapa informasi di mana sudut potret ini adalah first outdoor photo box di Solo yang memiliki 2 cabang saat ini, yaitu ada di Surakarta, Koridor Gatsu, kemudian juga ada di Yogyakarta itu di Prawirotaman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu itu bisa dikepoin dulu Instagramnya, atau mungkin ada yang udah pernah ke sudut potret. Mungkin ada yang udah pernah ke sudut potret? Ya, jadi sudut potret ini itu diketuai oleh Mbak Revina Cahya Anugrahin dan juga timnya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini informasi yang sangat menarik sekali bahwa sudut potret ini telah mengikuti Wibawa dan berhasil memiliki omset yang sangat besar sekali kalau menurut saya ya, itu hingga beratus-ratus juta omsetnya. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bisa menambah inspirasi dan juga semangat bagi teman-teman semua. Maka dari itu kita akan saksikan terlebih dahulu.
This is the perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the sky. Let's light up the sky. Take my hand and we can run like tigers underneath the sun. The moon is whole, the night is young, and this is where we all belong. So now, come let your soul and mine unite. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Let's light up the Let's light up the light up the sky. Let's light it up. Come on, light it up. Yeah, yeah, yeah. Let's light up the It's now or never. Come on, let's light up the Now we're together. Now we're Light it up, light it up, light it up. Let's light up the sky. Light, 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 light up the sky. Light, 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 light up the sky. Light, 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 light up the sky. Let's light up the Oke, beri tepuk tangan dulu ya Maria. Itulah dia rekapan video dari kesuksesan sudut potret ya ketika mereka ini mengikuti Wibawa UNS yang dimana sudut potret ini mengikuti dari akhir tahun 2025 hingga Februari 2026 kemarin dikabarkan memang si omsetnya ini sudah mencapai ratusan juta teman-teman dan itu usahanya masih terus berlanjut bahkan diharapkan juga bisa terus membangun cabang selain yang dua tadi ya teman-teman. Nah tentunya juga inovasinya sangat menarik sekali dan target pasarnya cukup sangat luas karena siapa sih yang nggak mau foto-foto bareng gitu ya sama keluarganya atau mungkin sama ayah ibunya bahkan sama sahabat ataupun pacarnya. Jadi ini menurut saya juga sangat amat menarik sekali dan tentunya harus pintar-pintar juga cari peluang seperti itu. Oke teman-teman sekalian dan juga para Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah hadir
dalam acara siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Saya Syafira Indah Santosa pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.